Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, kita bertemu untuk yang kelima kalinya pada putaran berikut. Untuk kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Kali ini adalah sampai pada volume tabung. Perhatikan untuk bangun tabung. Ini volume. Perhatikan untuk bentuk tabung. Bentuk tabung adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan, bentuk tabung ini adalah bangun masuk keluarga prisma. Maka volume tabung juga rumusnya nanti sama dengan volume prisma. Mengapa? Karena bangun ruang ini memiliki dua sisi alas dan tutup yang kongruen dan sejajar. Maka kalau di semester 5 itu untuk prisma adalah volumenya adalah luas alas kali tinggi, ini tabung sama karena ini masuk keluarga prisma. Ini jari-jari, ini adalah tingginya, ya. Maka volume tabung sama nih, volume tabung itu sama dengan luas alas kalikan tinggi. Maka volume tabung dapat ditulis luas alas. Coba perhatikan anak, alasnya berbentuk apa ini? Berbentuk lingkaran, maka sama dengan luas lingkaran. Rumusnya adalah pi r kuadrat t kuadrat. Ini luas alasnya karena berbentuk lingkaran. Nek bentuknya persegi panjang atau persegi panjang adalah panjang kali lebar, itu prisma alasnya segi panjang. Nek alasnya berbentuk persegi berarti sisi kali sisi. Kalikan tinggi, kali tinggi disingkat dengan T. Maka volume tabung bisa ditulis pakai rumus ini. Volume tabung adalah pi r kuadrat kali T. Nih. Nah, ini untuk volume tabung. Sekarang contoh sederhana. Contoh nih, tabung dengan jari-jari. Kita ambil angka yang hitungannya mudah, 7 cm dan tinggi misalnya 10 cm. Hitung volumenya. Nih, jawab B. Diketahui apa saja diketahui betul. R-nya atau jari-jari tulisannya disingkat R, 7 cm. Kemudian tingginya pakai T, 10 cm. Ditanya volume. Jawab B. Ingat tadi ki rumusnya dok ini, yaitu V atau volume sama dengan pi R kuadrat T. Sehingga volume sama dengan, ingat pi ada dua pilihan, bisa menggunakan 3,14, bisa menggunakan 22/7. Tinggal nanti pasangan dari pi itu bilangannya kelipatan 7 atau tidak. Kalau kelipatan 7 kita ambil gunakan 22/7. Karena jari-jarinya 7, maka gunakan pi 22/7 kali jari-jari kuadrat dikalikan tinggi. Sehingga V sama dengan 7 bagi 7 1, 22 ini 1, sebentar, 14 1, 4 kok, 14 1, 15 kalikan 10 tambah 01 cm kubik. Nah seperti ini. Nah itu untuk volume tabung. Sekarang kalau kita ini mencari perbandingan dari
volume tabung 1 dan volume tabung 2 dengan catatan tingginya tetap atau sama. Perhatikan. Perbandingan V tabung 1 dengan V tabung 2 jika ada syaratnya, jika T tetap maka perhatikan sini, V1 adalah pi R1 kuadrat T, kemudian V2 adalah pi R2 kuadrat T, maka V1 dibanding V2 atau volume tabung pertama dibanding volume tabung kedua, yang berubah adalah jari-jarinya. Untuk tinggi tetap, maka cukup gunakan ini PR1 kuadrat T dibanding PR2 kuadrat T. Maka volume 1 dibanding volume tabung 2, perhatikan dalam perbandingan ini yang sama dicoreti. Dibanding ini 1, kemudian T dengan T, yang ada tinggal R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Ini untuk rumus yang kedua. Contoh nih, jika R1 pada tabung pada tabung 1 misalnya 3 cm, V2 pada tabung 2 misalnya 5 cm, berapakah V1 dibanding V2? Jawabnya gampang, yo R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat, sehingga perbandingannya adalah berapa itu? 3 kuadrat dibanding 5 kuadrat, berarti 9 dibanding 25. Ini sudah merupakan perbandingan karena bilangan ini sudah tidak dapat disederhanakan, sudah paling sederhana. Kemudian berikutnya anak-anak, apabila ada perubahan nih untuk perubahan tabung, volume perubahan yang diperbesar dulu. Perbesar artinya dari tabung kecil dibanding tabung atau dengan tabung diperbesar, maka volume akhir itu cukup V akhir atau V besar dikurangi V kecil. Ini kalau diperbesar. Diperbesar yaitu cukup dengan menggunakan volume tabung akhir dikurangi semula. Artinya apa? Misalnya ini tabung mula-mula dengan R kecil misalnya, kemudian diperbesar dengan R besar, maka perubahan volume cukup menggunakan ini dontek kabeh. Pi R besar kuadrat T
dikurangi pi R kuadrat T. Untuk jari-jari pertama yang besar itu pakai R besar, untuk kecil antara L kecil. Ini perubahan dari tabung semula dikurangi tabung akhir dikurangi tabung semula. Berikutnya anak-anak perhatikan untuk perubahan volume tabung apabila tabung itu diperkecil. Jari-jari semula adalah R kecil, diperkecil dengan jari-jari R besar. Maka perubahan volumenya adalah volume volume tabung semula dikurangi volume tabung yang kecil, artinya pi R kuadrat R-nya kecil T dikurangi pi R kuadrat R-nya besar T. Dengan catatan R besar ini jari-jari perubahan itu kurang dari jari-jari dari tabung semula. Tetapi kalau yang diperbesar, R besarnya ini lebih dari R kecil, artinya jari-jari setelah diperbesar itu harus melebihi dari jari-jari semula. Nih, ini semuanya dengan catatan untuk tinggi tabung yang tetap tidak berubah tingginya. Untuk yang tabung tinggi tabung berubah, maka rumus ini tidak berlaku. Ini kemudian ini untuk tabung sudah kita pungkasi dan kita selesai. Kita ngenjok pada bangun kerucut. Coba anak-anak sebutkan buat contoh benda-benda yang bentuknya adalah membentuk bangun kerucut yang pernah kamu lihat. Ya, betul, es krim. Ya, topi, ulang tahun, apalagi caping, betul. Itu bangun-bangun yang menyerupai bentuk dari kerucut. Nah ini, untuk jelasnya anak-anak kita lihat untuk kerucut ini pertama ini adalah bangun kerucut, yang kedua ini jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu adalah suatu bangun datar yang apabila sedemikian dibentuk dia akan membentuk kerucut, maka rangkaian dari bangun datar itu disebut jaring-jaring kerucut. Nah, ini bentuk kerucut, kita kenalkan unsurnya. Garis miring ini adalah disebut garis pelukis. Nanti simbolnya pakai S. Ya. Garis pelukis nanti pakai simbol S. Kemudian bawahnya adalah merupakan alas. Di mana titik tengah sampai dengan garis tepi itu disebut jari-jari, simbolnya R. Kemudian titik puncak dari kerucut ke garis tengah membentuk sudut siku-siku disebut tinggi kerucut, simbolnya pakai T. Ini untuk unsur-unsur dari bangun kerucut. Sekarang jaring-jaringnya, perhatikan. Jaring-jaring ini nanti kalau kita ubah, misalnya kita gunting lewat garis pelukis ini, kemudian ke sana kita gunting, tapi masih ada yang melekat kecil di satu sisi, maka bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lundung, nah bahasa Indonesia lundung ibu apa? Nah kita lundung maka akan bentuk kolong yang berpusat pada satu titik dan bawah ini merupakan alas. Ini namanya garis pelukis, yang ini namanya selimut. Loh, seneng iki kabeh namanya selimut. Nah ini bidang datar ini disebut selimut kerucut. Jadi perhatikan, untuk bangun kerucut mempunyai berapa sisi? Betul, dua. Satu adalah sisi alas, dua adalah sisi selimut. Nah sekarang kita akan menghitung sebentar. Kita kembali lagi ke bangun kerucut ini. Coba perhatikan. Misalnya titik puncak kita beri nama A. Kemudian ini adalah titik B, ini titik C, dan ini titik D, O, pusatnya O. Coba perhatikan, pada bangun kerucut itu ada bangun yang namanya segitiga ada berapa anak-anak? Yang ada pada gambar? Dua, yaitu segitiga AOC dan segitiga AOB. Masing-masing merupakan segitiga siku-siku. Maka
Kalau itu segitiga siku-siku, kaitannya dengan teorema Pythagoras. Kita akan menghitung berapa panjang sisi garis pelukis, jari-jari, dan tinggi. Nah, kita perhatikan ini. Pada segitiga misalnya, pada segitiga AOC. AOC. Ini sama dengan segitiga siku. Siku di mana? Betul, di titik O. Ini siku-sikunya iki dok ini. Siku-siku. Nah, karena O adalah merupakan sudut, titik sudut yang membentuk sudut siku-siku dengan kakinya OC dan OA, maka berlaku teorema Pythagoras. Coba mana anak? Perhatikan manakah sisi miringnya? Ah betul, wong sisi miring ketok miring kok. Kalau yang tidak ketok miring tetapi miring itu biasanya rada bingung. Maka sisi miringnya pada AC ini sisi paling panjang disebut betul hipotenusa. Maka garis pelukis simboli S menurut teorema Pythagoras ini ya, menurut TR ku teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat itu sama dengan AO kuadrat ditambah OC kuadrat, atau dengan kata lain garis garis pelukis kuadrat itu sama dengan AO adalah T kuadrat ditambah OC R kuadrat. Pinter. Sehingga S adalah akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini rumus pertama. Yang kedua, nih sisi yang lain, yaitu dua sisi yang tegak lurus atau penyikunya. Kita hitung bahwa AO kuadrat sama dengan, ayo, betul, AC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Sekarang pakai lambangnya. AO adalah T. Nah, T kuadrat sama dengan AC. S kuadrat, OC kuadrat adalah R kuadrat. Sehingga harga atau nilai dari T sendiri adalah akar S kuadrat dikurangi R. Pinter. Ini yang kedua. Untuk ngitung tinggi kerucut garis pelukisnya ini tadi. Yang ketiga, ini yang ketiga, perhatikan. Sekarang tinggal satu sisi yang belum kita cari. Siapa dia? OC. Nah, OC kuadrat itu ya sama dengan AC kuadrat dikurangi AO kuadrat. Sehingga OC pakai lambangnya adalah R kuadrat, itu AC adalah S kuadrat dikurangi AO adalah T kuadrat. Sehingga harga atau nilai R adalah akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nih, saya kira untuk contohnya bisa kamu baca pada buku LKS-nya. Nah, sekarang kita lanjut pada luas dari kerucut. Nah, kalau mungkin dalam buku LKS hanya rumus pertama belum dikembangkan, silakan nanti bisa ini kamu tulis. Ini pengembangannya tidak hanya garis pelukis, tapi tinggi juga bisa dicari, jari-jari juga bisa dicari. Kelihatannya dalam bukumu itu pengembangan dari nomor 2 dan 3 tidak ada. Silakan nanti kamu tulis sendiri. Kemudian berikutnya anak-anak untuk luas kerucut. Luas kerucut. Perhatikan untuk jaring-jaring. Nah ini saya buatkan lagi. Nah, ini R, ini adalah S. Perhatikan. Bentar, kurang ke bawah dikit. Nanti
naik ngenerak dengan sangat di atas ini. Nah, rodok cilik apa-apa, perhatikan. Ini adalah jari-jari S. Perhatikan. Coba untuk bangun dari sisi yang merupakan jaring-jaring kerucut adalah seperti ini. Perhatikan. Kita ambil nama, misalnya ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, ada berapa bidang ini anak untuk yang jaring-jaring pada kerucut? Betul, ada 2 bidang. Yang pertama namanya selimut, ini selimut kerucut. Yang ini adalah alas, yaitu selimut dan alas. Coba perhatikan untuk selimutnya. Siapa yang masih ingat di kelas 8? Bentuk apa ini? Jajal. Iya, betul. Yaitu juring atau sektor yang mana titik pusat lingkarnya berada titik, betul, titik A. Sehingga nanti pada bangun selimut kerucut ini sama dengan mencari luas dari juring A, B, C. Kita ambil apabila ini merupakan bagian dari merupakan juring dari lingkaran yang pusat A, maka lingkarannya adalah ini. Perhatikan nih. Nah, lingkarannya ini anak-anak. Karena ini titik pusat. Dengan jari-jari AC dan AB. Nih. Ya. Dengan menggunakan perbandingan, ya. Kita lihat ini untuk mencari luas selimut. 1, luas selimut kerucut. Yaitu dengan menggunakan, lihat ini perbandingan, ya. Perbandingan dari luas. Ya, sebelum kita luas selimut, kita cari panjang BC dulu. Coba BC didelok. Ini kalau kerucut, ini tempatnya di mana nih coba anak-anak? Busur BC atau garis lengkung BC. Ini kalau pada kerucut adalah terletak pada alas, maka BC garis lengkung BC atau busur BC itu panjangnya sama dengan lingkaran alas ini. Lah panjang lingkaran alas ini namanya keliling. Siapa sing jeleng keliling lingkaran? Iya, betul, yaitu 2 PR. Ini panjang BC. Sehingga kalau kita nanti mencari luas dari selimut, kita bisa menggunakan perbandingan. Coba perhatikan ini. Ini adalah juring dengan pusat A. Maka luas juring A, B, C dibanding luas lingkaran. Mau perbandingan. Kalau tidak pakai perbandingan, ora bakal ketemu. Ya. Dibanding luas lingkaran sama dengan coba juring ABC punya busur siapa? Betul. Busur ki anggere tulis melentu ngene iki. Diwaca apa? Busur, yaitu BC dibanding keliling lingkaran, pinter. Jadi ngene. Luas juring iki lho. Entek arsire mbiyen cetha. Luas juring iki dibandingno karo luas lingkaran dengan pusat O. Lingkaran pusatnya A, lingkaran A ngono ae. Itu sama dengan iki, busur BC garis lengkung ini dibanding saubengane kabeh iki. Karena lingkaran keliling lingkaran sehingga nanti akan ketemu. Ya. Luas juring A, B, C. Di perkalian sih, betul, luas juring A,
BC dibanding luas lingkaran. Coba luas lingkaran yang besar, yang berpusat A. Misalnya kita ambil R besar misalnya dibanding apa? Bentar. PR kuadrat karena luas lingkaran itu sama dengan busur BC. Dawane BC berapa tadi? Betul, sama dengan keliling alas 2 PR dibanding keliling alas yaitu sebentar. Tadi jari-jari berpusat di titik ini tadi sebentar, luas juring ABC ini dibanding luas lingkaran ya sama dengan keliling busur BC, betul, keliling lingkaran 2 PR. Ini sebentar, ini R besar, ini lingkaran semuanya yuk R besar. Dah. Sehingga ini luas juring ABC kalikan silang dikali 2 PR sama dengan PR kuadrat dhuwur ya. PR kuadrat sebentar, ini kali 2 PR ya, sehingga luas juring ABC sama dengan PR kuadrat dikali 2 PR kecil dibagi 2 PR besar, sehingga rumus terakhir ketemu. Neng lamun kowe iki urutannya ndak bisa, sing penting kok rumusnya terakhir. A B C sama dengan corai mana yang kembar iki. Terus ini sebentar, ini masih R. Sebentar, wajaran A B C ya. PR kuadrat, TR kuadrat, kemudian ini PR, ini ya masih R, bentar, masih 1, kemudian 2 dengan ini ya tinggal, yaitu R kuadrat dibagi dengan jari-jari kecil dikalikan jari-jari besar. Sebentar, coba jari-jari yang untuk lingkaran yang berpusat A kedudukannya pada jaring-jaring kerucut ini apa? Sebagai garis pelukis. Nah, ini simbolnya saya ganti biar nanti tidak bingung. Ini adalah pi S kuadrat. Ya, PS kuadrat luas juring ABC dibanding luas lingkaran, karena lingkaran pusat A jari-jarinya adalah AC. AC adalah sebagai garis pelukis. Kemudian yang ini 2 PS ya, karena keliling lingkaran besar, sehingga bentuk yang baru dikalikan luas juring PS kali 2 PS ya, itu sama dengan PS kuadrat kali 2 PR. Ini kali ini ya sama dengan ini kali ini, atau luas juring ABC kalikan 2 PS sama dengan PS kuadrat kali 2 PR kuadrat, sehingga nilai dari luas juring ABC ya PS kuadrat kali 2 PR dibagi 2 PS. PS kuadrat kali
2 PR dibagi 2 PS. Luas juring ABC, coba corai pi dengan pi. Ya. Kemudian S kuadrat bagi S tinggal S. 2 dengan ini. Sehingga paling akhir adalah ini S. Ini sudah hilang. Iki 2-nya hilang. Tinggal PRS. Yaitu pi dikalikan jari-jari dikalikan garis pelukis. Ini rumus yang berikut untuk bangun. Ini yang berarti keempat. Luas juring pada atau luas selimut, kesimpulan akhir. Luas selimut kerucut adalah L sama dengan PRS. Nah, kemudian untuk berikutnya contoh soal nanti cari sendiri karena waktunya ini dikejar untuk supaya bisa mencapai tujuan akhir yaitu nanti sampai bola. Sekarang langsung pada volume kerucut. Contohnya bisa kamu baca mulai halaman 39 dan halaman 40. Ini. Sekarang volume kerucut. V kerucut. Karena kerucut merupakan warga atau rumpun dari bentuk limas, maka volume limas atau volume kerucut rumusnya sama dengan volume limas. Kamu ingat di kelas 8 untuk limas kita ambil contoh yaitu dari bangun persegi, kemudian membentuk yang namanya kubus, dibuat diagonal ruang semuanya, sehingga di dalamnya terdiri dari 6 limas, kemudian diuraikan sehingga rumus terakhir adalah volume limas sepertiga luas alas kali tinggi. Demikian juga untuk volume kerucut, rumusnya V sama dengan volume limas sepertiga luas alas kali tinggi, atau V sama dengan sepertiga alasnya berbentuk apa? Lingkaran, betul. PR kuadrat dikalikan T. Ini rumus untuk volume kerucut. Nah, untuk volume kerucut kita ambil contoh misalnya. Diketahui R kerucut misalnya 14 cm. T-nya adalah 10 cm. Hitung V. Ya, langsung jawab. V sama dengan ini tagi 9 biar penak ngitungnya. Tingginya 9. Sepertiga pi R kuadrat T. V sepertiga kali 22/7 kali 14 kali tingginya 9, hingga V dicorai untuk 3, ini 2, berarti 66 kali 14, 924 cm3. Ini untuk volume kerucut. Sekarang perbandingan volume kerucut. Nah, sama halnya dengan bola, tetapi syaratnya ini tingginya adalah tetap atau tingginya tidak berubah.
Nih perbandingan V1 dibanding ini untuk kerucut loh. V2 jika T tetap. V1 adalah sepertiga PR 1 kuadrat dibanding ini sebentar. Kemudian V2 itu sepertiga PR 2 kuadrat T sama, sehingga V1 dibanding V2 adalah sepertiga PR kuadrat T dibanding sepertiga PR 2, ini 1, ini 2 kuadrat T, sehingga V1 dibanding V2 sepertiga PR corak IKB ini sebentar Pi sepertiga Pi ini sepertiga Pi dicoret, kemudian T dicoret sama, yaitu R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat. Ini rumus yang kelima. Untuk perubahannya sama seperti untuk tabung, ya, dengan catatan T tetap. Misalnya untuk yang diperbesar, perubahannya dari volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Kemudian kalau diperkecil, berarti volume besar dikurangi kecil, sama saja, cuman diperkecil itu nanti menggunakan lambang-lambang atau jari-jarinya jangan sampai R semuanya. Kalau R harus beri angka 1 atau 2. Boleh menggunakan R besar seperti contoh pada buku halaman 42. Nah, saya berikan contoh ya. Untuk halaman 43 anak-anak. Coba ini ada pancung kerucut yang terpancung. Sing kerucut biasa wis gampang, ora usah pakai contoh. Andi memiliki sebuah kerucut terbuat dari bahan yang lunak, mungkin dari lilin atau apa, terserah, pokoknya yang lunak. Lunak itu empuk, gampang diiris. Tentukan, sebentar. Kerucut tersebut kemudian diiris secara horizontal, bukan miring, diiris horizontal. Terdapat pada setengah ketinggian kerucut seperti pada gambar. Berarti tinggi kerucut dibagi jadi 2, berarti kan nih ini T-nya misalnya nih, nah ini dipotong sekian ini. Ya, dipotong separuh dari tingginya. Berdasarkan hasil pemotongan yang dilakukan Andi, tentukan perbandingan volume hasil pemotongan bagian atas dengan bagian bawah. Nih, perhatikan, kita gambar untuk segitiganya nih. Perhatikan nanti ada 2 segitiga ini, sehingga kalau dipisahkan itu ini. Ya, nah ini adalah setengah ini, tarik ke sana. Nah, kemudian ini jari-jari kecil yang kerucut atas, ini jari-jari kerucut bawah. Kemudian misalnya panjangnya sama, berarti ini A dan ini adalah A senti. Kerucut kecil dari hasil potongan dan kerucut besar asal adalah sebangun. Dari sini dapat kita tentukan perbandingan jari-jari kerucut kecil terhadap kerucut besar atau asal, dan juga volumenya. Volume bagian bawah atau kerucut terpancung akan sama dengan volume kerucut sebelum dipancung dikurangi volume
kerucut kecil dari hasil pemotongan tersebut. Nah, misalkan tinggi itu sudah, berarti tinggi sebelum dipancung adalah 2R. Kemudian kerucut kecil tingginya separuh, berarti A, jari-jari R. Perbandingan jari-jarinya nih, perbandingan jari-jari kita lihat. Perbandingan jari-jarinya berarti R kecil atau yang atas dibanding R jari-jari sebelum dipancung itu sama dengan A dibanding 2A. Maka dikalikan silang, berarti 2A kali R itu sama dengan A kali R besar. Sehingga jari-jarinya adalah ini A kali R besar dibagi 2A kali R. Sehingga R kecil, sebentar, 2A keliru. Sehingga jari-jari yang atas itu sama dengan R dibagi 2. Jari-jari sebelum dipancung dibagi, atau R sama dengan setengah R besar. Ini jari-jari. Jadi volumenya, perhatikan, volume kerucut asal yang dinyatakan dengan R besar dan A adalah nih, V besar adalah sepertiga PR kuadrat T. Hingga V sama dengan sepertiga PR kuadrat, sebentar, sepertiga PR, R-nya besar, kali T-nya adalah 2A. V sama dengan sepertiga langsung dikalikan, sepertiga kali 2, ya 2/3 PR pangkat 2 kalikan A. Nah, ini volume dari kerucut sebelum dipangkas. Ini rumusnya untuk rumus yang ke-6. Kemudian langsung pada bola biar cepet. Contohnya baca sendiri. Kalau udah bisa, ada yang tidak paham, silakan tanya lewat WA bisa. Kami juga terbuka. Sekarang untuk yang terakhir adalah bola. Coba anak-anak, siapa yang tahu bangun-bangun ruang bersisi lengkung yang bentuknya menyerupai bangun bola? Betul, kelereng. Alat olahraga yang namanya bola, baik itu bola sepak, kemudian bola voli dan sebagainya, pokoknya alat permainan yang menggunakan bola. Nah, pengertian bola sendiri itu apa? Bola itu ya bola, artinya suatu bangun ruang sisi lengkung yang berjarak sama terhadap satu titik pusat. Itu jenenge bola. Sekarang sisinya cuma hanya satu. Kemudian luas permukaan bola
Cara untuk menghitung luas permukaan bola. Nah, rumusnya sih 4 kali luas lingkaran atau 4 pi r kuadrat. Tapi bagaimana untuk mendapatkan rumus 4 pi r kuadrat? Perhatikan ini. Kita ambil tabung. Di mana tinggi tabung dan diameter tabung atau jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola. Nah, setelah itu kita ambil tali, kita lilitkan pada bangun atau sisi bola sampai semua sisinya tertutup dengan tali. Nah, iki ora tertutup, aja mbok bantah, benggang-benggang. Nek ketutup ya kesuwen. Nah, engko li ana sing gremeng, gambar ta ora ditutup kok hari ini ditutup. Anggap saja ini tertutup dengan tali gitu loh. Nah, setelah itu diputus pol sini, kemudian kita pindahkan tali itu ke tabung ini, yaitu ke sisi selimutnya. Ini yo rapet loh, jangan sampai ada celahnya. No. Ternyata apa? Pas anak-anak. Saya percaya. Nerang andil kok dicoba. Ya, ambil bola sembarang, sarate jari-jari bola harus atau diameter bola sama dengan diameter tabung. Tinggi tabung ya sama dengan diameter bola, sama. Jadi jari-jari tabung atau diameter tabung sama dengan tinggi tabung sama dengan diameter bola syaratnya. Maka kesimpulannya bahwa luas bola itu ternyata sama dengan luas sisi tabung. Nah, ngandel aku coba dewe, nah aku ngandel, aku rasa nyoba. Sehingga siapa yang masih ingat luas sisi tabung kemarin? Ayo. Iki nek tak gawe sisi selimutnya kan begini. Ini selimut tabung. Iki asalnya saka panjangnya berarti 2 pi r karena keliling lingkaran. Ini diluntung membentuk lingkaran. Sing iki tinggi tabung. Lah karena ini bangun selimut tabung ini merupakan persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, panjangnya 2 pi r Kak, tingginya T, maka luas sisi tabung adalah 2 pi r T. Nih. Kemudian yang berikutnya perhatikan tinggi ini T-nya ada berapa R? Coba tinggi tabung. Nah, dihitung 2R sehingga 2 pi R kali 2R. T-nya ini saya ganti 2R. Sehingga luas bola 2 kali 2 4 pi R kali R. Berarti pi R pangkat 2 ini luas bola. Rumus pertama untuk bola, bahwa luas bola adalah 4 pi r kuadrat. Engko nek iso apa nek ra iso dak asal mulan dari mana, wis pokoke wis angger rumus iki dihafalno. Nek syukur bisa menguraikan asal mulanya. Atau dengan jalan lain, mungkin dalam buku ini anak-anak menjumpai, lho Pak, di buku ini kok tidak seperti itu luas permukaan bola. Silakan, karena kita menggunakan cara lain. Sebab untuk menuju ke Kabupaten Kudus, kantor kabupaten kok ora kudune metu dalan Kudus berarti tok. Kowe metu Proto tekan Pati, ngulon ya tekan Kudus, metu Demak, kemudian lewat Jeporo, Ngetan ya tekan Kudus, banyak sekali. Maka kalau dalam buku kita menggunakan 2/3 kali luas permukaan tabung. Gigi boleh.
Nah, sehingga sama saja hasil akhir luas bola adalah 4πr kuadrat. Sekarang langsung volumenya. Nah, tinggal terakhir. Wis boh, kok mudeng ya apik, ora ya muga-muga sih mudeng kabeh. Volume bola. Wis tak tamatno iki. Bola. Kamu ingat, untuk membuktikan volume bola caranya seperti ini. Kok ujug-ujug iso ketemu semono, Pak? Iki nek ndok buku ra ono, mbok menawa ra ono. Buku lain ada mungkin. Ya, caranya ngene. Coba ini bangun apa? Ya, setengah bola dianggap bola dipecah menjadi 2. Nih. Kemudian kita ambil kerucut. Besok nanti lab matematika ada. Mudah-mudahan nanti anakmu nek sekolah ndok kene wis duwe. Nah, di mana jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola, ya sama dengan tinggi kerucut. Kita ambil misal lagi. Ini T sama dengan R, ini R, ini yo T sama dengan R, iki R, iki yo R. Caranya kita ambil misalnya beras atau pasir lah, silakan kita tuangkan dalam kerucut ini, diperes persis red. Kemudian kita masukkan ke dalam bangun ruang yang sisi lengkung berbentuk setengah bola. Disokke dok ini plek. Coba anak-anak jawab. Apakah beras atau pasir tadi bisa mengisi belahan bola ini peres penuh atau tidak? Betul tidak. Kenapa? Karena bentuk bola belendung yang bentuk kerucut ramping. Kemudian sekali lagi kita ambil beras atau pasir lagi, kita tuangkan yang kedua, peres pres. Kita masukkan lagi ke dalam bangun setengah bola. Kemudian kita peres. Ternyata anak-anak pas, persis peres. Kesimpulannya bahwa volume setengah bola sama dengan volume 2 kerucut. Syaratnya tinggi kerucut, jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola. Itu ada syaratnya. Maka secara umum bahwa V setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut. V setengah bola kita uraikan 2 kali, masih ingat tadi volume kerucut, pinter, yaitu 1/3 πr kuadrat T. Bagus. Coba V setengah bola sama dengan 2 kali 1, 2 berapa tiga deh? 2/3 πr kuadrat. Coba T di sini sama dengan apa? Sama dengan R, maka T tak ganti dengan R. Sehingga volume setengah bola 2/3 pi R pangkat 3. Ini baru setengah. Sebagai ilustrasi, ini ada kaleng. Iki nek kebak, iku isine 8 liter. Nek penuh 8 liter. Temune isine meng setengah. Kalau ini setengah, isinya berapa? Ayo. Kalau penuh 8 liter. Kalau cuma setengah isinya piro? Iya, nek tak balik. Setengah isine 4 liter. Nek kebak piro? Iya, betul. Dari mana? Yaitu 2 kali setengah tadi. Yaitu misalnya nih, setengah sini 4, nek kebak berarti diping 0,2. Demikian juga itu. Sehingga
Volume setengah bola sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Nek volume bola berarti utuh, ya dikalikan 2 pi R pangkat 3 dikali 2. Sehingga terakhir iki volume bola ketemu 2 kali 2 4/3 pi R pangkat. Ini rumus terakhir untuk volume bola. Ora ujuk-ujuk, sehingga volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, berhubung sudah payah dan selesai anak-anak, kita langsung saja pada tugas yang harus kamu selesaikan. Kita ambil halaman 52 uji kompetensi 2. 1, 2, 3, 4 dan 5 gak sakake. 1, 2, 3, 4, 5. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak diberi kepahaman sehingga nanti pada saatnya mengerjakan tugas soal-soal baik ujian maupun semesteran dimudahkan dan bisa benar sehingga nilainya menjadi nilai yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.